Ya, sejak dimulai pada Januari lalu, pemirsa makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan pemerintah Prabowo Gibran telah menyalurkan total 1,4 miliar porsi kepada 36,2 juta jiwa penerima manfaat. Pemerintah masih optimistis tahun ini bisa mengejar hingga 82,9 juta penerima manfaat. Makan bergizi gratis, MBG menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Program ini sebelumnya terus digaungkan Presiden Prabowo Subianto sejak kampanye Pilpres tahun 2024 lalu. Presiden Prabowo menyebut program MBG bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses gizi yang lebih baik. Sejak berjalan secara bertahap pada 6 Januari 2025, MBG telah menyalurkan total 1,4 miliar porsi kepada 36,2 juta jiwa penerima manfaat. Sementara jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk program MBG terus bertambah. Data per Oktober 2025 menunjukkan bahwa 10.681 SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia untuk menjalankan program MBG. Badan Gizi Nasional optimis program makan bergizi gratis bisa terrealisasi sesuai target pada tahun 2025. BGN kini fokus mengejar hingga 82,9 juta penerima manfaat. Kita kejar 82,9 juta, mudah-mudahan tercapai. Tapi kita optimis lah ya, walaupun mungkin mentok-mentoknya 70 juta begitu, tapi itu sudah akan melebihi pagu yang 71 triliun. Badan Gizi Nasional juga terus mengevaluasi dan membenahi sejumlah kekurangan dan kendala dalam program makan bergizi gratis. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda masih di Sindosiang bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, program pemagangan nasional gelombang pertama resmi dibuka. Program ini merupakan komitmen pemerintah untuk hadir memberikan kesempatan bagi para lulusan baru memperoleh pengalaman kerja. Bukan program pemagangan nasional ini, pemirsa, dijelaskan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan atau BPPK. Antusiasme terhadap program ini sangat tinggi. Tercatat 1.668 perusahaan yang mendaftar dengan total usulan posisi magang sebanyak 26.181 sejak dibuka pada 1 Oktober lalu. Sementara jumlah seluruh pendaftar program magang nasional hingga hari ini, hari terakhir pada 19 Oktober kemarin sebanyak 15.876 peserta dinyatakan lolos. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee, program pemagangan nasional ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan perguruan tinggi agar lebih siap menghadapi dinamika dunia kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, teman-teman, tujuan magang tadi juga sudah disampaikan Pak Menko adalah memberikan pengalaman kerja, memberikan exposure terkait tentang dunia kerja dan kemudian meningkatkan kompetensi. Jadi untuk memastikan 3 tujuan ini tercapai, perusahaan tempat magang itu wajib menyiapkan mentor. Dan ada mekanisme Monef yang kita laksanakan. Jadi kita memiliki aplikasi Monef Magang. Di situ nanti akan di-track terkait dengan aktivitas para peserta magang apa saja tiap hari. Kemudian kompetensi apa yang ingin dicapai dan kemudian dinilai oleh mentor. Itu yang menjadi fokus. Harapan kita, makanya saya sampaikan tadi harapannya dengan adanya peserta magang ini juga bisa membantu perusahaan untuk berkembang, dan ketika perusahaan itu membutuhkan tambahan karyawan, kami sangat yakin kandidat utamanya adalah dari peserta magang ini karena mereka sudah 6 bulan berinteraksi dengan perusahaan, mereka sudah kenal.
Sementara itu pemirsa, ribuan orang pelamar kerja dari berbagai daerah memadati lokasi dan berdesakan di depan pintu masuk sebuah perusahaan di Desa Kedung Kelor, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Para pencari pekerja ini rela berdesakan karena mendapat kabar perusahaan akan merekrut 15.000 pekerja. Aksi saling dorong dan berdesakan terjadi di depan pintu masuk perusahaan di Jalan Pantura, Tegal, Pemalang, tepatnya di Desa Kedung Kelor, Warureja, Kabupaten Tegal. Ribuan pencari kerja ini rela berpanas-panasan dan berdesakan di depan gerbang aula perusahaan tersebut demi mendapatkan kesempatan bekerja. Sebelumnya mereka mendapat kabar jika perusahaan yang memproduksi sepatu membutuhkan 15.000 tenaga kerja baru. Tingginya antusiasme para pelamar mencerminkan tingginya minat masyarakat untuk bisa bekerja di sektor industri manufaktur, khususnya di wilayah Pantura, Jawa, yang dikenal sebagai kawasan padat penduduk dan industri berkembang. Pemirsa, waspadalah, kasus penyakit influenza tipe A kini kian merebak dan membuat sebagian pasien harus dirawat inap di rumah sakit. Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat meningkatkan protokol kesehatan. Kasus penyakit influenza tipe A kini kian meluas, terutama di Jakarta. Kementerian Kesehatan menyebut ada potensi lonjakan kasus influenza tipe A, khususnya subtipe H3N2 yang kini mendominasi di kawasan Asia Tenggara. Sejumlah rumah sakit pun penuh dengan banyaknya pasien bergejala serupa. Sebagian di antaranya bahkan harus dirawat inap. Adapun gejala influenza antara lain demam, batuk, pilek, sakit kepala, nyeri otot dan sendi hingga muntah-muntah. Untuk mencegah penularan, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus mengimbau masyarakat meningkatkan protokol kesehatan, salah satunya dengan memakai masker. Jepang. Lalu flu itu munculnya di pergantian musim kayak sekarang September Oktober pasti banyak orang flu nih. Nanti Maret April banyak lagi orang flu. Nanti Desember agak reda ini. Begitulah. Jadi flu seperti itu. Jadi bagaimana penanganannya? Ya pada saat musim flu ya seperti di Jepang lah. Sudah ngerti dong. Kalau musim lagi jelek itu ya pakai masker dong. Itu satu-satunya pengaman kita pakai masker. Jadi ingat, flu itu selalu menyerang sama orang yang rentan, yang daya tahan tubuhnya rendah. Jadi setiap orang sakit itu terjadi karena dia kalah perang. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani meminta lonjakan kasus influenza segera ditangani serius agar tidak membebani fasilitas kesehatan dan mengancam keselamatan masyarakat luas. Lonjakan kasus influenza ini merupakan bagian dari pola peralihan musim kemarau ke musim hujan. Diprediksi kasus influenza akan mereda pada Desember mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.